Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapi Alparizi dari kelas Poruk B ingin menjelaskan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapi Alparizi dari kelas Poruk B ingin menjelaskan etika lingkungan. Etika lingkungan adalah cabang filsafat yang membahas hubungan moral manusia dengan lingkungan alam, serta bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertindak terhadap alam. Yang pertama yaitu konsep dasar etika lingkungan. 1. Definisi. Etika lingkungan adalah studi sistematis tentang prinsip, nilai, dan standar moral yang harus menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Yang kedua, pentingnya etika lingkungan. Yang pertama, krisis ekologi muncul sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah. Yang kedua, kesadaran moral. Mengubah pandangan bahwa alam hanyalah sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa batas menjadi pandangan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi. Yang selanjutnya yaitu aliran utama dalam etika lingkungan. Ada 3 pandangan utama yang mendasari etika lingkungan, berbeda dalam hal siapa atau apa yang dianggap memiliki nilai moral standing. Yang pertama ada antroposentrisme. Ada 3 poin. Fokus. Manusia adalah pusat dari sistem nilai. Yang kedua, prinsip. Lingkungan hanya memiliki nilai instrumental alat bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Yang ketiga, tanggung jawab. Kewajiban moral terhadap lingkungan ada hanya sejauh lingkungan tersebut bermanfaat atau berdampak pada kesejahteraan manusia. Yang kedua, poin kedua yaitu biosentrisme. Sama ada 3 poin. Yang pertama, fokus. Fokusnya yaitu kehidupan adalah pusat nilai. Yang kedua, prinsipnya makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang melekat bukan karena kegunaannya bagi yang lain. Yang ketiga, tanggung jawabnya manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati semua bentuk kehidupan. Poin ketiga, ekosentrisme, yaitu fokusnya seluruh ekosistem dan bumi sebagai keseluruhan adalah pusat nilai. Prinsipnya, komunitas ekologi termasuk komponen non-hidup seperti tanah dan air memiliki nilai intrinsik, nilai tertinggi berada pada keutuhan, stabilitas, dan keindahan ekosistem. Yang ketiga, tokoh kunci Aldo Leopold dengan konsep Lad etik. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip-prinsip ini sering digunakan sebagai panduan untuk bertindak etis terhadap alam. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam. Manusia tidak boleh merusak alam hanya untuk memenuhi kepentingan yang tidak esensial. Kita harus menghargai alam sebagaimana adanya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab khusus terhadap kelestarian alam, terutama bagi generasi mendatang. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis. Perasaan bersatu dan memiliki ikatan moral dengan alam dan seluruh makhluk hidup lainnya. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Yang keempat, prinsip non-maleficence. Secara moral, manusia wajib untuk tidak melakukan kerusakan atau pencemaran terhadap alam. Yang kelima, prinsip hidup sederhana dan selaras, mendorong gaya hidup yang tidak berlebihan dan konsumtif, serta hidup dalam keselarasan dengan alam dan batas-batas daya dukung kami. Yang keenam, prinsip keadilan, menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan keadilan dalam menanggung beban dampak lingkungan, misalnya masyarakat miskin tidak boleh menjadi korban utama polusi. Poin selanjutnya yaitu implementasi etika lingkungan. Etika lingkungan diwujudkan melalui 1. Pembangunan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, konservasi, upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, gaya hidup ramah lingkungan, pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan transportasi publik.
Yang keempat, penegakan hukum lingkungan memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dikuatkan melalui peraturan dan sanksi hukum. Nah, untuk kesimpulannya, etika lingkungan adalah pemandu moral yang menuntut perubahan radikal pada gaya hidup, kebijakan politik, dan sistem ekonomi agar tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan keseluruhan sistem pendukung kehidupan di bumi. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.